Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 1904030172. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang pertanyaan nomor 1, di mana tadi saya mengirimkan link kepada dosen pengampu mengenai tentang periklanan sosial. Nah, di sini untuk saat ini BPJS telah meluncurkan aplikasi baru, yaitu JKN Mobile. Nah, dengan JKN Mobile ini kita bisa tanpa ke kantor cabang pun kita bisa melihat apakah kartu kita ini bisa masih berfungsi atau masih aktif atau tidak, dan bisa kita bisa pindah paskes melalui aplikasi tersebut. Nah, kemudian untuk contoh periklanan bisnis, nah di sini saya mengirimkan tadi mengenai tentang Ringso. Nah, Ringso ini selain busanya lebih melimpah, Ringso juga sangat baik untuk jika kita menggunakan saat mencuci daripada produk mencuci baju lainnya. Kemudian yang kedua, menurut saya mengenai tentang public relation, menurut saya public relation itu harus pintar membedakan apa yang ia sampaikan kepada publik atau masyarakat, apa yang tidak, karena sukses atau tidaknya perusahaan atau bisnis itu tergantung daripada public relation. Karena ketika public relation mengungkapkan aib atau sisi buruk daripada perusahaan tersebut, itu sangat berpengaruh kepada bisnisnya dia, karena orang-orang sudah mengetahuinya bahwa wah ini ada begitu-begitunya begitu ya, dan itu mempengaruhi kurangnya daya tarik konsumen terhadap perusahaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu tahapan yang paling mempengaruhi atau paling berpengaruh dalam periklanan. Nah, menurut saya untuk tahapan periklanan, media itu sangat efektif dalam promosi, karena di zaman sekarang orang-orang lebih suka kepada mencari sesuatu lewat internet, baik itu kegunaannya atau fungsinya, baik manfaatnya, baik itu sisi buruknya, misalnya kayak efek sampingnya begitu ya. Itu kebanyakan lewat sosial media. Kemudian yang keempat, tahap yang dipertimbangkan ketika melakukan level global. Nah, menurut saya yang pertama itu memeriksa naraca Anda, karena membangun perusahaan secara geografis itu perlu modal yang banyak, karena harus menyewa toko baru, bangunan baru, perusahaan baru, membangun sumber daya manusia yang lebih banyak lagi, kemudian menjalankan kampanye seperti menyebarkan brosur atau balehola, kan itu semua butuh modal atau biaya. Kemudian tahu pasar baru. Nah, tahu pasar baru ini contohnya seperti tahu di sekeliling kita begitu, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia cari. Kemudian membuat strategis bisnis yang solid. Misalnya kalau kita pergi ke misalnya daerah luar negeri, kita
kita harus membuat em, apa rencana begitu ya, bisnis apa yang kita jalankan nantinya di sana. Kemudian yang terakhir, em, membuat rencana yang agresif, misalnya kayak brand-brand yang sudah terkenal atau mendunia begitu ya, dan layanan-layanan terbaik di dunia. Otomatis uh, bisnis yang kita jalankan maksudnya di luar negeri itu lebih 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 banyak lagi peminatnya. Kemudian memilih rencana untuk uh, meningkatkan modal. Nah, ketika perusahaan kita ini sudah terkenal, pastinya kita akan berniat untuk membuat atau membuka cabang baru. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.